Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Duko Farm Organik. Setelah lama nggak bikin video ya, karena kesibukan saya di kolam mengeset dari kolam pembesaran menjadi kolam pembibitan. Kali ini saya mau berbagi tentang pemeliharaan benih lele ya, dari kecil, dari umur 0 hari dengan menggunakan cacing sutra. Sebelumnya di pemijahan lele ini saya selalu menggunakan pakan alternatif selain cacing sutra. Pemijahan kemarin saya nyoba cacing sutra karena susahnya cacing sutra dan harganya pun yang mahal, itu yang buat saya terus terang males ya sebenarnya. Ternyata di pemijahan kemarin saya nyoba full cacing sutra, ternyata hasilnya sangat memuaskan dan mengejutkan buat saya ya. Ikan terlihat cepat sekali besarnya, bisa 14 hari sudah grading, sebagian sudah ada yang makan PF 500. Saya kaget sekali, biasanya 21 hari sampai 29 hari kalau pakan alternatif itu baru kita grading, yang ini malah 15 hari sudah grading. Paling lama 17 hari kita harus grading karena gerandongnya udah banyak. Ini saya pijahkan di kolam ini ya. Ini saya pijahkan hari Jumat kemarin. Menetas Sabtu sore kemarin saya angkat kakabannya. Kakabannya saya isi 2 di kolam ini, saya pindah 1 ke sini. Ini anakan dari 1 kakaban. Dan ini anakan 1 kakaban sama sisa-sisanya telur-telur yang tercecer di lantai. Lebih banyak ini hasilnya. Ini berarti hari Sabtu netes, berarti sekarang baru umur 3 hari. Kemarin sudah keliaran, tadi malam udah saya kasih makan cacing sutra. Cuman setelah saya pakai cacing sutra ini, sebenarnya ada kendalanya di cacing sutra ini. Buat pemula, saya mau mengingatkan, cacing sutra jangan sampai menggumpal ya. Karena sifatnya cacing sutra itu setelah ditebar, pasti dia akan bergerombol dengan temannya. Nah, itu yang membahayakan buat benih kecil ini. Karena kadang banyak benih-benih kecil ini akan terperangkap di sana dan akhirnya dia akan mati. Kalau pakai cacing sutra harus rajin ngecek kolamnya. Kalau cacing sutranya menggumpal, diambil terus dicecerkan lagi. Ini kebetulan barusan tadi udah saya ambil, udah saya cecer-cecerkan, saya sebar merata lagi. Lumayan pesat sekali pertumbuhannya. Ini baru umur 3 hari sekarang. Netes hari Sabtu, sekarang hari Selasa, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, baru umur 3 hari. Sudah terlihat jelas hitam-hitamnya. Ini hasil dari 1 indukan ya. Berat indukan yang kemarin, indukan saya yang lama, jenis mutiara, sertifikat juga. Beratnya kalau nggak salah sekitar 2,5 sampai 3 kilo indukannya. Biasanya sih menghasilkan anak kemarin itu sekitar 60 sampai 80 ribu anak. Kalau ini saya taksir sekitar 60 sampai 80 ribuan hasil anaknya. Pemeliharaan bibit lele ini, benih lele ini sebenarnya gampang ya. Kita harus jaga kualitas air aja. Kalau saya sih cara jaga kualitas airnya simple aja. Setiap sore saya tebar blue green. Blue green yang sudah saya perbanyak kan ada di video saya sebelumnya, biar nggak terlalu mahal kos produksinya. Saya tebar cuman 10 mili, 1 tutup botolnya saja. 1 tutup botolnya aja saya campur air, saya tebar. Itu saya perlakukan setiap hari, sore atau pagi bebas. Untuk perawatan airnya. Airnya jadinya tampak jernih seperti ini dia. Nggak gampang hijau. Terus kalau pembibit-pembibit lain, penggunaan aerator ini jarang sekali ya digunakan. Saya di sini masang 4 titik aerator.
Setelah besar nanti mungkin saya bisa kasih 8 atau 7. Saya lebih suka pakai aerator karena di samping pemikiran saya begini, cacing sutra ini juga makan oksigen. Nah, kalau kita tidak tambah oksigen yang di sini, sedangkan kita lele kita banyak, otomatis lele sama cacing sutra itu akan berebutan oksigen. Yang pasti kurang bagus lah menurut saya. Ini kalau menurut saya. Kalau pembibit-pembibit lain kan kebanyakan mereka sering mengganti air. Mungkin karena biar oksigennya tetap bagus atau gimana. Kalau saya sih mainnya probiotik sama aerator aja. Ya, alhamdulillah selama ini saya mainnya aman-aman saja. Banyak teman yang nyaranin ini itu, saya ambil, tapi tetap saya buktikan dulu dan saya melakukan secara teknik saya sendiri sih. Apa yang menurut saya ini baik, itu yang saya lakukan. Bibit lele yang sehat, dia tidak menggumpal banyak begitu diem, dia lebih aktif. Dia lebih sering keliaran di tengah gitu. Ini yang sehat. Biasanya kalau airnya sudah bermasalah, dia akan di pojok gitu. Dia akan diam di pojok gitu, tapi dia diam, tidak bergerak, menggumpal seperti batu gitu. Itu tandanya airnya udah jelek. Harus dikocor, diganti perlahan-lahan. Ini bibitnya banyak sekali. Satu tip juga buat saya, buat yang mau coba memijah mungkin ya, cara pemberian cacing sutra ini awal pemberian di umur hari ketiga itu sedikit saja ya. Usahakan cacing sutranya yang sudah diayak, yang kecil-kecil sekali. Pemberiannya sedikit aja. Ini kemarin saya kasih semalam itu saya kasih setengah gelas lebih sedikit. Ini pun tidak habis. Setelah habis usahakan biar tinggal sedikit atau malah habis baru ditambah lagi. Jangan sampai menggumpal terlalu banyak di kolam. Bahaya karena dia juga makan oksigen. Dia tidak berebutan oksigen dengan buraya kita. Ini kolam yang saya pindah satu kakabannya. Kemarin saya pakai kakaban 2. Ini juga banyak anaknya. Nah, kalau menggumpal kecil-kecil seperti itu saya kira tidak masalah. Jangan sampai lebih besar dari itu, gumpalannya harus kita lepas. Nah, seperti ini menurut saya udah besar, ini berbahaya. Kecil gini tidak masalah. Kalau udah besar gini ambil aja. Ambil loh, ini cacing sutranya. Udah besar seperti gini, giniin aja dia. Sebar rata biar terpisah lagi cacingnya. Jangan sampai biarkan dia menggumpal. Karena ikan lelenya masih kecil ya, dia akan kesulitan sekali makan kalau menggumpal besar begitu. Pemberian cacing sutranya usahakan jangan banyak-banyak ya, secukupnya aja. Kalau dia habis baru kita tambah. Cukup sehat ya, airnya juga cukup bagus. Ikan tidak ada yang menggumpal di pojokan, aktif bergerak, tandanya ikan sehat. Ini baru umur 3 hari sudah hitam-hitam begini dia.
sehat sekali menurut saya, the best lah kalau menurut saya cacing sutra. Makanya di kolam saya yang satunya itu langsung saya buatkan penangkaran untuk cacing sutra ya, udah siap. Kemarin saya udah nyiapin bibit cacing sutranya, semalam beli sama temen di Renon. Itu saya beli udah siap mau saya ternak. Ntar kalau sudah saya ternak pasti saya videokan ya. Saran saya, kalau di daerah Anda masih bisa untuk mendapatkan cacing sutra, sebaiknya pembenihan menggunakan cacing sutra aja. Karena waktu panen benih itu lebih cepat, bisa sekitar lagi 10 sampai 14 hari lebih cepat. Dan saya kira kos produksinya juga nggak begitu mahal ya. Biasanya sih saya ngabisin untuk lepas cacing itu sampai dia makan PF 500 itu sekitar 70 sampai 80 gelas. Kalau di Bali harganya sekitar ya sekitar 7.000 8.000. Kebanyakan orang jual 8.000, cuman karena saya udah berteman baik sama teman tuh dikasih saya harga 7.000. Kemarin itu saya ngabisin sekitar 80 sudah bisa. Terus sisa-sisa dari yang hasil grading yang masih kecil saya tembak cacing lagi, ngabisin sekitar 15. Berarti satu indukan itu kalau anakan sekitar 60.000 itu ngabisin, kita hitunglah 100. Berarti kita ngabisin uang 700.000 untuk biaya cacing, 700.000. Saya kira itu aja tip dari saya ya. Kalau kita melihara anakan lele dengan menggunakan cacing sutra, pemberian cacing sutra jangan langsung banyak. Kalau untuk pemula saya sarankan begitu ya. Cukup pemberian awal mungkin setengah gelas. Nanti mungkin habisnya ini sekitar 3 hari baru habis kayaknya ini, 2 atau 3 harian. Kita tambahin 1 gelas. Kalau pagi ngasih siang udah habis, berarti sore itu kasihnya 1,5 gelas. Begitu seterusnya, bertambah sedikit. Apalagi teman-teman yang memijahkan tidak pakai aerator ya, pasti harus sering-sering dikontrol kasutnya. Karena kasut banyak sekali saya kira ngabisin oksigen. Takutnya malah lelenya yang nggak kebagian oksigen, kasutnya yang hidup. Di Bali hujan. Untuk perkembangan selanjutnya mungkin 3 atau 5 hari sekali akan saya buatkan video ya. Berapa hari akan berhasil saya bisa panen pertama dari bibit lele ini, pasti saya kabarkan. Sekian dulu dari saya. Buat yang belum paham atau mau ditanya-tanyakan apa, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa probiotiknya yang handal tetap yang ini. Saya bukan promo ya, karena saya nggak menjual Blue Green ini. Cuman buat pemula saya sarankan inilah the best lah menurut saya. Lebih gampang lah merawat ikan itu kalau pakai ini. Beli aja online, harganya sekitar 120. Ada yang jual paling murah lah 120 di online. Sekian dulu dari saya. Wassalam. Salam kumis lele ya. Salam petani milenial. Sukses selalu bersama Blue Green.